Hanan Attaqi bantah Yayasan Pemuda Hijrah terima aliran dana PT DSI CNN Indonesia. Sabtu, 7 Maret tahun 2026, jam 12:50 WIB. Hanan Attaqi memastikan segala kebutuhan operasional Yayasan Pemuda Hijrah tak dibiayai oleh PT DS1 maupun Direktur Utama PT DSI Taufik Al-Jufri, Jakarta, CNN Indonesia. Pendiri Yayasan Pemuda Hijrah, Ustadz Hanan Attaqi, membantah menerima aliran dana dari PT Dana Syariah Indonesia, PT DSI. PT DSI merupakan penyelenggara pinjaman berani alias pinjol yang memberikan kredit macet kepada pemberi pinjaman hingga triliunan. Hanan Attaqi memastikan segala kebutuhan operasional yayasan. Pembangunan fasilitas seperti masjid hingga sekolah tak dibiayai oleh PT DSI maupun Direktur Utama PT DSI Taufik Al-Jufri. Segala kebutuhan operasional Yayasan Pemuda Hijrah selama ini atau juga pembangunan fasilitas di atasnya seperti masjid, sekolah, asrama, ruang guru, murni berasal dari uang infak jemaah dan juga saya pribadi. Bukan berasal dari bantuan Pak Taufik ataupun PT DS, katanya dalam unggahan di akun Instagram Robahanan Attaqi, Kamis 5/3. Ia menegaskan tak pernah terlibat dalam pengelolaan, operasional maupun aktivitas bisnis PT DSI. Karena saya bukan bagian dari struktur, bukan bagian dari manajemen, apalagi pengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut, ujarnya. Hanan Attaqi menjelaskan awal pertemuannya dengan Taufik dalam kapasitas pribadi, bukan mengatasnamakan PT DSI saat itu. Taufik menawarkan pinjaman untuk pembelian lahan untuk kebutuhan dakwah disertai pembangunan fasilitas pendidikan gratis di atasnya. Namun menurutnya, utang itu berasal dari kantong pribadi Taufik, bukan uang PT DSI. Saya dan pihak yayasan sama sekali tidak pernah tahu jika dana tersebut diduga berasal dari dana PT DSI atau dana para pemberi pinjaman, ucapnya. Ia menyatakan utang tersebut sudah lunas sehingga dirinya maupun yayasan tak punya hubungan dan kewajiban apapun kepada Taufik. Hanan Attaqi mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan, serta mendoakan para lender mendapatkan keadilan juga hak-haknya secara penuh. Saya secara pribadi mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan secara transparan dan dengan sepenuh hati saya mendoakan semoga kawan-kawan lender mendapat keadilan dan hak seutuh-utuhnya. Pungkasnya, Bareskrim Polri menahan 2 tersangka kasus dugaan penipuan atau fraud DSI senilai 2,4 triliun rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penahanan dilakukan terhadap Taufik Al-Jufri selaku Direktur Utama PT DSI dan Ari Riza Lesmana selaku Komisaris PT DSI, keduanya ditahan di rutan Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Senin 9/2. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan total 3 orang sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT DSI Taufik Al-Jufri, kemudian mantan Direktur PT DSI Mare Yuniarni dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana. Ade Safri menyebut aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif. Proyek fiktif itu dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi Barhauer yang sudah ada dan dicatut Sioliala memiliki proyek baru. Akibat aksi penipuan itu terdapat 15.000 korban dengan total nilai kerugian mencapai 2,4 triliun selama periode 2018 sampai 2025. Bareskrim juga telah memblokir total 63 rekening milik PT DSI dan afiliasinya dan menyita uang sebesar 4 miliar rupiah dari total 41 rekening perbankan, juga menyita sejumlah kendaraan bermotor yang terindikasi hasil penipuan PT DSI. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 488 dan atau Pasal 486 dan atau Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 45 bukaan diafragma ayat 1. Jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau Pasal 299 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 607 ayat 1 huruf A, B, dan C KUHP.